Pemirsa, rombongan elit Partai Gerindra menyambangi kantor DPP Partai Amanat Nasional di Jakarta. Dalam pertemuan itu, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto tak ada bersama rombongan. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan juga tampak tak hadir. Mereka yang hadir diantaranya Sekjen Gerindra Ahmad Muzani, Ketua Harian DPP Gerindra Sufmi Dasko Ahmad. Mereka disambut oleh Sekjen PAN Edi Suparno, Waketum PAN Yandri Susanto. Pertemuan kedua partai politik ini disebut akan membahas soal peluang koalisi antara PAN dengan Gerindra. Dan pemirsa, untuk mengetahui perkembangan terkini dari kantor DPP PAN, kita sudah terhubung dengan jurnalis BUniverse, sudah ada Vito Erlangga dan juru kamera Mahesa Bismo. Vito, poin-poin apa saja yang dibahas dalam pertemuan kedua partai politik ini, Vito? Ya, Eliza, dapat kami laporkan bahwa ada sejumlah poin yang dibahas dalam pertemuan tertutup antara kedua partai, yaitu PAN dan Gerindra yang berlangsung di kantor DPP PAN di kawasan Warung Buncit, Jakarta Selatan yang digelar sekitar 1 jam yang lalu. Pertemuan tertutup ini dapat kami informasikan berjalan sekitar 1,5 jam hingga 2 jam, yang mana ada beberapa poin penting yang dibahas dalam pertemuan tertutup ini. Dan ada beberapa poin diantaranya adalah terkait dengan penjajakan kerjasama jelang kontestasi pemilu dan pilpres 2024. Kemudian juga kedua partai ini juga sempat menyepakati terkait dengan sistem pemilihan legislatif proporsional terbuka, dan juga dari Partai Amanat Nasional ataupun Gerindra ini juga bersepakat untuk akan melanjutkan komunikasi ke tahap yang lebih lanjut, karena seperti kita ketahui bersama bahwa dalam pertemuan ini tidak nampak kehadiran antara kedua ketua umum partai, baik Prabowo Subianto ataupun dari Zulkifli Hasan ini nampak tidak hadir, dan pertemuan ini hanya dihadiri oleh para elit partai politik dan dipimpin oleh Sekretaris Jenderal, diantaranya adalah Sekretaris Jenderal Gerindra Ahmad Muzani dan Sekretaris Jenderal DPP PAN Edi Suparno. Dan untuk mengetahui secara lengkap apa saja poin-poin pertemuan antara PAN dan Gerindra, berikut pernyataan lengkap dari Sekjen DPP PAN Edi Suparno. Kesekian yang kita laksanakan di antara kedua partai, dan ini ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan, nanti juga akan disampaikan lebih lanjut lagi oleh Pak Sekjen Gerindra. Tetapi intinya pertemuan ini adalah silaturahim politik di antara dua sahabat lama. Yang kita bahas tentu berbagai hal yang aktual, berbagai hal yang penting kita bicarakan, tetapi intinya adalah bagaimana kita melangkah ke depan. Pertama, bagaimana proses pemilu, Pilpres, Pilkada 2024 bisa berjalan secara lancar, aman, damai, teduh. Kita sepakat bahwa kita punya tanggung jawab kepada masyarakat untuk menghadirkan pesta demokrasi yang mencerahkan dan betul-betul membawa manfaat bagi seluruh masyarakat kita. Kedua, juga kita sepakat bahwa sistem proporsional pemilu kita ke depan tetap Ya, Eliza, dapat kami laporkan bahwa jika kita menganalisis bersama terkait dengan pertemuan pada hari ini, ada beberapa poin-poin unik yang dapat kita gali bersama, yang mana seperti kita ketahui bersama bahwa pertemuan antara PAN dan Gerindra ini atau silaturahmi politik dari Gerindra ke kantor DPP PAN ini dilakukan selang 3 hari pasca Partai Amanat Nasional melakukan silaturahmi politik ke kantor DPP PDIP pada Jumat 2 Juni 2023 lalu, yang mana
seperti kita ketahui bersama, untuk kedekatan PAN dan Gerindra ini memiliki kedekatan yang cukup baik jika kita melihat dari track record pada pemilu 2014 dan juga 2019. Dan kemudian ada poin menarik yang dapat kami tangkap pada pertemuan kali ini adalah bahwa PAN sendiri tidak menampik bahwa pihaknya dalam pertemuan bersama dengan Partai Gerindra pada sore hari ini pihaknya menyodorkan salah satu nama potensial untuk duduk sebagai bakal calon wakil presiden dari Prabowo Subianto, yang mana Partai Amanat Nasional ini menyodorkan nama Erick Thohir kepada Gerindra. Bahkan tadi Sekjen DPP PAN sendiri mengaku bahwa hal tersebut menjadi menu wajib dalam pertemuan kedua partai, dan hal ini juga disampaikan pada saat pertemuan PAN dengan PDIP pada 2 Juni lalu. Dan nantinya Partai Amanat Nasional ini juga mengatakan akan terus melakukan safari politik dan hingga saat ini belum menentukan siapa capres dan cawapres pasti untuk 2024 mendatang. Kembali ke Eliza. Baik, Vito, terima kasih atas laporan Anda. Pemirsa, demikian laporan jurnalis Universe Vito Erlangga dan juru kamera Mahesa Bismo.